Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Behavioral. Pengertian teori behavioral dan macam-macam teori behavioral. Pengertian teori behavioral. Teori behavioral ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Ciri yang mendasar dari behaviorisme adalah bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan paradigma SR atau stimulus respon, yaitu suatu proses yang memberikan respon tertentu terhadap sesuatu yang datang dari luar. Behaviorisme berpendapat bahwa belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Macam-macam teori behavioral. 1. Connectionism atau SR bond. Menurut Edward Lee Thorndike, koneksionisme ini dipelopori oleh Thorndike. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain merupakan hubungan antara stimulus atau perangsang, merupakan respon, jawaban, tanggapan, dan reaksi. Diistilahkan SR bond, pembentukan hubungan SR dilakukan melalui latihan dan ulangan-ulangan dengan prinsip trial and error, coba dan salah. Pengaplikasian teori Thorndike dalam pembelajar dilihat dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas. Penerapan yang sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi setidaknya ada aktivitas yang dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Hal ini dimaksudkan agar materi lampau dapat tetap diingat siswa. 3. Dalam proses belajar, pendidik hendaknya menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan. Contoh dan soal latihan yang diberikan tingkat kesulitannya bertahap, dari yang mudah sampai yang sulit. Hal ini agar siswa mampu menyerap materi yang diberikan. 4. Peserta didik yang telah belajar dengan baik segera diberi hadiah, dan yang belum harus diberi perbaikan. Kedua, classical conditioning oleh Ivan Petrovich Pavlov. Classical conditioning oleh Ivan Petrovich Pavlov. Teori pelaziman klasik adalah memasangkan stimuli yang melahirkan perilaku tertentu. Contoh situasi percobaan teori ini adalah bunyi bel masuk di sekolah yang menghasilkan respon siswa untuk masuk ke dalam kelas. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Hukum belajar yang dikembangkan oleh Pavlov. 1. Law of responding conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara serentak atau dalam kurung dengan salah satunya berfungsi sebagai reinforce, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Law of responding extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. 3. Teori pembiasaan asosiasi dekat atau contiguous conditioning theory.
oleh Edwin Ray Gutir. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa belajar terjadi karena adanya sebuah kombinasi antara rangsangan yang disajikan dengan gerakan yang akan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama untuk waktu berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai peristiwa belajar dengan conditioning, misalnya mengasosiasikan 2 tambah 2 dengan 4. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan 17 Agustus yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Teori kontigunitas menyatakan bahwa lupa terjadi lebih karena adanya halangan dari berlalunya waktu, sehingga stimulus diasosialisasikan dengan respon baru. Selain pembiasaan yang sebelumnya terjadi dapat berubah oleh asosiasi yang menghalangi respon, seperti ketakutan atau kecapean, dalam hal ini peran motivasi juga dapat menciptakan dorongan untuk melakukan tindakan yang menghasilkan respon selanjutnya. 4. Operan conditioning oleh B.F. Skinner. Operan conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Operan conditioning juga bisa diperhatikan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, banyak anak yang sudah belajar perilaku baik ataupun positif hingga terbiasa melakukannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.